Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Islafudin dari kelas 3A alat berat dengan NIM B0303234046 Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai air intake system untuk engine C13. Ayo guys, mari ikuti saya. Sebelum memasuki workshop, kita wajib menggunakan APD. Yang pertama ada safety helmet, safety glasses, dan juga safety shoes. Untuk engine C13, air intake dan exhaust system terdiri dari brake cleaner, air cleaner, serta indikator. Di sini terdapat service indikator, yang mana ketika air filter atau air cleaner ini terjadi kebuntuan pada filter elemennya, maka service indikator akan menandakan atau mengindikasikan dengan indikator berwarna merah, yang mana ketika terjadi kevakuman pada service indikator, maka service indikator akan menunjukkan warna merah. Di situ kita wajib membersihkan atau mengganti air cleaner dengan air cleaner yang baru. Apabila telah mengganti air cleaner atau telah membersihkan, maka kita harus mereset service indikator untuk mengembalikan indikator ke posisi yang normal. Nah, selanjutnya ada turbo charger, aftercooler, intake manifold, exhaust manifold, turbo charger lagi di bagian turbin, kemudian dibuang melalui exhaust pipe, muffler, dan juga exhaust tank. Jadi, pada setiap engine terdapat dua sistem pemasukan udara. Yang pertama ada naturally aspirated, yang kedua turbocharger. Untuk engine yang memakai turbocharger dibagi menjadi dua lagi, yaitu turbocharger dan turbocharger yang dilengkapi dengan aftercooler. Nah, pada engine ini kita melihat di sini ada turbocharger dan terdapat aftercooler juga di depannya. Maka engine ini memakai sistem pemasukan udara yang memakai sistem turbocharger aftercooler. Untuk aftercooler sendiri terdapat tiga jenis. Yang pertama air to air aftercooler, sistem pendinginan udara masuk melalui udara, dan yang kedua JWAC, jacket water aftercooler, sistem pendinginan yang dilakukan oleh water coolant untuk mendinginkan udara masuk, dan yang ketiga adalah separate circuit aftercooler atau SCAC. Dia sama seperti JWAC yang mana menggunakan sistem coolant tetapi menggunakan sistem yang berbeda atau sirkuit yang terpisah. Sedangkan untuk tipe aftercoolernya, di sini didinginkan melalui udara yang ditiupkan oleh fan dari engine ini dan digunakan untuk mendinginkan udara yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Sehingga aftercooler yang dipakai adalah tipe ATAAC atau air to air aftercooler. Jadi pada air intake and exhaust system dibagi menjadi dua section. Yang pertama untuk section air intake, yang kedua untuk section exhaust system. Yang pertama kita akan membahas tentang air intake system dulu. Dimulai dari brake cleaner. Udara masuk ke dalam ruang bakar pertama kali dihisap oleh turbocharger dan melalui brake cleaner terlebih dahulu. Brake cleaner ini gunanya untuk menyaring udara yang akan masuk ke ruang bakar. Penyaringan pertama dilakukan oleh brake cleaner, kemudian diteruskan pada penyaringan kedua yang dilakukan oleh air cleaner. Di dalam air cleaner sendiri ada dua tipe filter, yang pertama primary filter dan yang kedua secondary filter. Setelah udara disaring oleh air cleaner, udara akan diteruskan dan dihisap oleh turbocharger, di mana turbocharger terbagi menjadi dua section juga. Yang pertama untuk menghisap dan yang kedua untuk membuang sekaligus menggerakkan dari kompresor. Pada turbocharger terbagi dua, yang menggerakkan namanya turbin dan yang digerakkan namanya kompresor. Kompresor ini menekan udara ke aftercooler. Selanjutnya udara diteruskan ke aftercooler dan didinginkan oleh udara juga. Pada engine ini tipe aftercooler yang dipakai adalah ATAAC atau air to air aftercooler. Udara mendinginkan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Setelah udara didinginkan di aftercooler, udara akan diteruskan masuk ke intake manifold. Mari ikuti saya. Setelah didinginkan di aftercooler,
udara diteruskan ke intake manifold, yang mana disinilah udara dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar dan terjadi pembakaran. Pada setiap engine, terdapat valve atau katup yang terdapat pada cylinder head, yang mana valve ini terdiri dari valve intake dan valve exhaust. Valve intake adalah valve yang mengatur aliran udara masuk ke dalam ruang bakar, dan valve exhaust adalah valve yang mengatur sisa gas pembakaran untuk diarahkan ke exhaust manifold. Sehingga pembakaranlah yang memisahkan antara air intake dan exhaust system yang diatur oleh terbuka dan tertutupnya valve intake dan exhaust. Setelah terjadi pembakaran, udara yang terbakar menjadi gas buang. Gas buang tersebut akan diarahkan melalui exhaust system. Untuk exhaust system, udara bergerak dari ruang bakar menuju ke exhaust manifold. Untuk exhaust manifold ada di sebelah sana. Udara yang terkumpul di exhaust manifold kemudian dikumpulkan lagi menjadi satu dan diarahkan menuju turbin dari turbocharger, yang mana gas buang ini digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga pada saat turbin berputar, kompresor juga akan berputar karena turbin dan kompresor adalah satu shaft yang sama, sehingga udara gas buang ini digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian dibuang melalui saluran exhaust. Sebelum itu biasanya saluran exhaust ini dilengkapi dengan muffler. Muffler di sini tidak terdapat, tetapi muffler gunanya untuk meredam suara dari kebisingan gas buang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai air intake dan exhaust system pada engine C13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.